Shalom. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Moralitas dalam Iman Kristen. Sebelum itu, perkenalkan, saya Ratu Selaturni dan teman-teman saya. Saya Deni Sartika Boriombing. Saya Martin Samuel Mani. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari moralitas iman Kristen itu yaitu pendidikan memiliki peran penting yang dalam membentuk pengetahuan, keterampilan, serta karakter seorang anak. Namun realitas saat ini adanya krisis moral dalam dunia pendidikan. Fenomena ini menggambarkan lemahnya penanaman moral dan nilai etika di lingkungan pendidikan. Salah satu penyebab utamanya yaitu pemahaman relatif terhadap pemahaman moral, di mana nilai baik dan nilai buruk sering diukur berdasarkan budaya dan pandangan manusia yang berbeda. Oleh karena itu, pendidikan Kristen perlu menetapkan standar moral yang bersumber dari kebenaran yang absolut, yaitu firman Tuhan. Yang kedua ada masalah utama. Masalah utama dalam dunia pendidikan saat ini yaitu adalah kaburnya batas antara benar dan salah akibat pengaruh relativisme moral. Relativisme mengajarkan bahwa tidak ada standar moral yang tetap, sehingga setiap orang bebas menentukan nilai moral sendiri. Di sisi lain, humanisme menempatkan manusia sebagai pusat dari nilai-nilai moral. Akibatnya, pendidikan kehilangan arah dan dasar-dasar yang kokoh. Dalam konteks pendidikan Kristen, hal ini menjadi tantangan besar karena pendidikan yang sejati harusnya mengarahkan siswa untuk sesuai dengan kehendak Allah, bukan sekedar mengikuti nilai moral manusia yang berubah-ubah. Yaitu ada landasan teologis. Pendidikan Kristen mendasarkan seluruh ajarannya pada firman Tuhan. Alkitab merupakan sumber kebenaran sejati yang diilhamkan langsung oleh Allah. Sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah berguna untuk mengajarkan, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu, Alkitab harus menjadi dasar dan standar moral dalam seluruh aspek pendidikan Kristen. Nilai-nilai moral yang diajarkan bukan hanya bertujuan agar siswa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi agar mereka hidup dalam kebenaran, mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu ada pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen berbeda dari pendidikan umum karena berpusat pada Kristus dan bersifat alkitabiah. Setiap tujuan, kurikulum, serta kegiatan di dalamnya diarahkan untuk menuntun siswa mengenal dan mengalami kisah Allah. Pendidikan Kristen bukan hanya kegiatan akademik, melainkan juga pelayanan yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Guru dan lembaga pendidikan Kristen dipanggil untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga siswa bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang menyerupai Kristus. Peran guru Kristen. Guru Kristen memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk moral dan karakter siswa. Guru Kristen adalah pelayan Allah yang dipanggil untuk menjadi teladan hidup yang mencerminkan kasih, kesabaran, dan buah roh. Melalui sikap dan perilakunya, guru harus memperlihatkan kehidupan yang berdasarkan firman Tuhan. Guru bukan hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga membimbing siswa yang mengenal dan mengalami kebenaran Allah. Otoritas yang dimiliki guru Kristen adalah otoritas yang berasal dari Allah dan harus digunakan untuk membangun, menuntun, dan memulihkan siswa agar hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dan akan menjadi sarana yang membawa siswa semakin dekat kepada Kristus dan memuliakan Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Tujuan standar moral Kristen. Penerapan standar moral berdasarkan Alkitab memiliki tujuan yang sangat penting dalam pendidikan Kristen. Tujuannya adalah agar siswa tidak terombang-ambing oleh pengaruh dunia dan mampu membedakan nilai moral yang sejati melalui standar moral yang bersumber dari firman Tuhan. Siswa diperlengkapi untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, memiliki karakter yang kuat, dan menghasilkan buah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Pendidikan Kristen tidak hanya ingin siswa menjadi pribadi yang baik di mata manusia, tetapi juga berkenan di hadapan Allah dengan menghidupi kebenarannya. Kesimpulannya adalah pendidikan Kristen harus berlandaskan firman Tuhan sebagai standar moral yang benar. Dalam menghadapi krisis moral di dunia pendidikan, guru dan siswa dipanggil untuk hidup sesuai kehendak Allah, sehingga terbentuk karakter yang mencerminkan Kristus dan memuliakan Tuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.